Dari depan mimbar ini, Shalom Tiberias. Masih kurang semangat, Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 1-2 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang God the Promise Keeper. Artinya Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, tidak seorang pun dalam hidup kita, tidak seorang pun bahkan manusia tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Semua kita tentu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan ya tokoh-tokoh dunia, bahkan juga tokoh-tokoh Alkitab, mereka pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kita ambil contoh misalkan siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu, bola lampu, saudaraku. Bagaimana Thomas Alva Edison, ya dia pernah mengalami kegagalan 1998 kali. Tetapi tahukah saudaraku bahwa di 1999 Thomas Alva Edison berhasil dalam hidupnya dalam menciptakan bola lampu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kegagalan itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Karena banyak orang berpikir bahwa Tuhan memberikan kegagalan. Salah, betul. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat Anda dan saya. Buktinya apa? Bahwa Yesus saja sudah mati di atas kayu salib. Buktinya apa? Bahwa Yesus rela miskin agar Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Nah sering sekali kita salah paham bahwa kegagalan itu darinya Tuhan, dari pihaknya Tuhan. Tetapi tahukah saudaraku bahwa kegagalan sebenarnya dari diri kita. Mungkin saudara malas untuk mau maju. Mungkin saudara malas untuk mau belajar. Mungkin saudara malas untuk mau bangkit dari kegagalan. Ya, kegagalan itu banyak hal. Misalkan gagal dalam berumah tangga, gagal dalam berpacaran, gagal dalam berusaha, gagal, ya mungkin mohon maaf, bisa jadi saudara pernah mendaftar misalkan jadi polisi, bahkan angkatan darat. Saya pernah, saudaraku, mengalami kegagalan. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Dulu cita-cita saya bukan jadi seorang pendeta, enggak. Saya pernah melamar jadi seorang tentara. Dan saya gagal di mana? Di Pantohir. Tapi saya ambil hikmatnya. Saya belajar dari kegagalan itu. Dan pada akhirnya mama papa saya bilang, coba lagi. Saya bilang, saya nggak mau, saya bilang. Karena saya mendaftarnya dari jurusan SMK waktu itu. Mama papa saya bilang, udah kita ya, mama papa banyak duit. Bukan berarti mama papa saya nggak ada duit, banyak duitnya saudaraku. Bahkan sampai-sampai setelah gagal dari ya ngambil tentara, saudaraku, mama saya bilang, udah kamu kuliah. Saya bilang, mohon maaf, banyak sekarang para sarjana nganggur. Saya bilang, sarjana sekarang banyak yang nganggur. Saya bukannya nggak mau kuliah, saya bilang. Dan pada akhirnya memang saya nggak kuliah. Nah saudaraku, saya merantau ke Jakarta. Waktu saya merantau ke Jakarta, apa yang terjadi saudaraku? Disitulah saya mulai dijamah oleh Tuhan. Saya mulai punya kerinduan untuk kuliah. Tapi kuliahnya bukan kuliah sekuler Bapak Ibu, saya kuliah teologi. Bahkan Bapak Ibu, bagaimana perjuangan saya? Yang sakitnya bahwa ketika saya punya kerinduan kuliah teologi, saya bilang mama papa saya nggak setuju saya kuliah teologi. Bahkan dia bilang, kalau kamu ingin kuliah teologi biar sendiri ya, mohon maaf ya. Loh kok begitu mah? Kok begitu pak? Dulu mama papa saya bilang saya ingin kuliah, tapi ketika saya kuliah teologi, papa mama kenapa nggak setuju? Karena mereka berpikir, beranggapan bahwa gereja yang saya tempati, karena saya sudah lahir baru, mereka mendengar bahwa gembala sidang ya almarhum Pak Paryaji dikatakan sesat, ya kan? Bahkan sampai-sampai perjamuan minyak urapan dibilangnya Tiberias bakar-bakar ulos. Enggak, saya bilang. Siapa bilang? Nanti orang tuamu mati, kamu nggak akan datang melihat. Siapa bilang? Saya bilang. Nah, pemahaman seperti ini, dan pada akhirnya
Orang tua saya nggak mau kuliah saya. Akhirnya saudaraku, berkat karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, saya kuliah sendiri, biaya sendiri, sampai S1, S2, bahkan sampai saya nikah, saudaraku. Puji Tuhannya, saya ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya bangkit dari kegagalan. Nah, kita hari ini belajar dari kisah seorang Abraham. Tentu saudara sudah tahu persis bagaimana cerita ini. Buka Alkitab saudara, terambil dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan baca sama saudara. Judul berikutnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagimu, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, saudaraku, tentu kita sudah tahu kisah ini bagaimana perjalanan seorang Abraham. Tentu kita percaya bahwa kalau kita pelajari dari satu perikop ini, memang di luar nalar manusia. Tetapi Bapak Ibu, di akhir happy ending ceritanya kisah Abraham ini berakhir dengan bahagia, berakhir dengan sukacita. Kenapa saya katakan berakhir dengan sukacita? Bahwa Allah menyediakan pengganti anaknya. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang apa itu Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya, karena tema khotbah kita kan Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Nah, Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya adalah bahwa Tuhan tidak pernah menyakiti umatnya. Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya bagi umatnya. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, ini luar biasa sekali. Ini betapa hebatnya bagaimana iman Abraham diuji oleh Allah. Kalau misalkan ini di posisi saudara, tentu saudara sudah tahu ceritanya bagaimana waktu Abraham memiliki keturunan, lahir Ishak, Bapak Ibu. Itu Abraham pada saat itu berumur 100 tahun dan Sarah 91 tahun. Bayangkan baru punya keturunan, ya,
dari Sarah, tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Abraham untuk anaknya dipersembahkan. Masing-masing setiap kita mungkin belum, kalau firman Tuhan ini datang kepada saudara, saudara alami, tentu kita nggak mau, saudara. Kenapa saya katakan tidak mau? Belum tentu. Karena baru Tuhan kasih anak si mata wayang, tiba-tiba kita persembahkan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini perintah Allah, Abraham melakukannya dengan taat dan setia. Nah, hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari kenapa Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Kita belajar dari kisah Abraham yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan sama saudara. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2 sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu terus yakni Isa, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sana ada kata setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, saudaraku, bahwa kenapa Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya, kita belajar dari kisah Abraham adalah karena pengalaman iman Abraham. Tentu Abraham banyak pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Allah. Pengalaman-pengalaman iman ini yang membuat Abraham menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Pengalaman-pengalaman iman Abraham ini menjadikan Abraham kuat dan teguh dari setiap janji-janji yang diberikan kepadanya. Nah, saudaraku, ada 3 pengalaman iman Abraham bersama dengan Allah. Yang pertama saya catat di sini adalah ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, menuju tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan bahwa waktu Abraham menuju tanah Kanaan tentu ada tantangan, ada rintangan. Abraham sebagai orang asing di Mesir dan terjadi kelaparan yang hebat pada masa itu. Nah, Abraham, Alkitab sudah mencatat Abraham bisa melewati semuanya bersama dengan istrinya Sarah. Ini hebat Abraham ini. Dia pengalaman imannya ketika dia keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Yang kedua yang dapat kita pelajari pengalaman iman Abraham adalah ketika Abraham meminta kepada Allah supaya Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Ada terjadi tawar-menawar antara Abraham dan Allah pada zaman itu. Betapa hebat Abraham, dia tawar itu Allah. Karena Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena Sodom dan Gomora pada zaman itu telah jatuh ke dalam dosa dan berbuat dosa di hadapan Allah. Abraham nggak tega melihat penduduk Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Abraham tawar-menawar dengan Allah. Dia bilang, kalau ada 50 Tuhan, gimana orang benar di sini? Oh enggak, aku akan musnahkan. Kalau ada 40, 30, 20, 10, bagaimana Tuhan? Oh tidak, saya akan tetap musnahkan. Dan pada akhirnya saudaraku, Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Allah. Yang ketiga, pengalaman iman Abraham tentang apa? Janji tentang keturunan. Nah, ini saya katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya. Apa janji Allah kepada Abraham? Tentang keturunan. Wah, kalau manusia berjanji pasti mengecewakan saudara. Kalau pimpinan saudara berjanji pasti mengecewakan saudara. Papa mama saudara, mertua saudara berjanji pasti mengecewakan saudara. Tapi janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Nah, oleh sebab itu saya sebagai hamba Allah memperingatkan saudara, teruslah berharap kepada Tuhan.
Manusia bisa mengecewakan saudara, tapi Allah tidak akan pernah mengecewakan saudara. Katakan amin. Janjinya ya dan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Jadi pengalaman iman bersama dengan Allah membawa kepada akan pengenalan Allah yang benar. Allah tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Katakan amin. Kan sering sekali kita yang berubah sama Allah. Sering sekali kita menyimpang dari jalan-jalannya Allah. Tapi kadang-kala kalau kita udah mulai menyimpang, Allah udah meluruskan jalan kita. Allah bilang begini, udah kamu lurus aja lah, udah jalanmu. Memang manusia tidak luput dari yang namanya pergumulan, masalah, tantangan, rintangan. Betul ya Pak ya? Apalagi banyak orang Kristen, maaf nih, kalau udah doanya udah nggak dijawab bertahun-tahun. Banyak orang-orang Kristen bukan lari kepada Allah, lari ke dukun Pak. Cari paranormal. Kan? Makanya oleh sebab itu perhatikan cara gaya hidup saudara hari ini. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Something wrong. Mungkin ada sesuatu. Mungkin penghalang doa kita tidak jawab oleh Tuhan apa? Karena dosa. Kalau saudara jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Mulai koreksi hidup saudara, mulai benar di hadapan Tuhan. Hebat Allah kita. Pokoknya saudara lurus aja, saudara taat saja, saudara setia saja. Setiap perkara kecil maka Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya kalau bersaksi Bapak Ibu, aduh, saya setelah meninggalkan pekerjaan saya pernah jadi office boy. Office boy di mana? Di STT. Toilet mah udah sering saya sikat dulu. Wah. Kalau ngeliat kotoran-kotoran mah sering dulu. Ya, nyiapin roti-roti dosen. Saya dulu office boy. Demi apa? Demi mencapai cita-cita saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, bapak mama saya nggak setuju saya kuliah. Lama saya jadi office boy. Setia diangkat jadi apa? Perpustakaan. Kepala perpustakaan. Dulu